kita akan jalan-jalan ke Rusia. Mohon maaf saya pakai masker protokol kesehatan karena 3-4 hari di rumah sakit, sekarang di rumah, jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak ingin diinginkan, insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah hadir di sini dua sahabat kita. Satu adalah Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah pemerhati dari sejarah maupun apapun tentang Rusia. Selamat pagi di sini Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Fadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ini hadir di sini Mas Ami. Mas Ami, selamat subuh ya di sana ya. Alhamdulillah. Sudah bangun apa belum tidur ya Mas Ami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum subuh Pak. Oh belum subuh insya Allah. Ini Mas Ami ini PhD kandidat di Rusia, sedang mengambil tentang sejarah Islam di Rusia ya Mas Ami ya. Nanti kita explore dengan Mas Ami. Terima kasih kepada Ibu Gemala yang mensilaturahimkan kita. Bu Gemala ke Pak Wahyu ke Pak Ade ke Pak Ahmi, itulah namanya silaturahmi. Betul-betul insya Allah Islam menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih Bunda Gemala mempertemukan kita semuanya. Insya Allah juga Bunda ngajak ke Qatar ya. Nah, jadi teman-teman di sini ini Ibu Gemala Hatta, putri tercinta dari proklamator kita, sudah bergabung lama dengan program-program kita. Terima kasih supportnya Bunda dan beberapa kegiatan yang Bunda support. Oke, mungkin waktu kami serahkan dulu kepada Mas Ami yang akan menceritakan sejarah Islam di Rusia. Kira-kira begitu ya Mas Ami ya. Nanti dilanjutkan dengan Pak Wahyu yang sudah saya ngobrol beberapa kali, sudah ngelotok tentang Rusia nih. Wah luar biasa nih. Sedikit. Monggo. Nah Mas Ami dulu, nanti kita tektokan dengan Mas Wahyu. Silakan Mas Ami. Waktu kami serahkan kepada Mas Ami, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para Bapak dan Ibu jamaah pejuang subuh ya. Dan juga yang saya hormati Pak Wahyu ini. Sebenarnya saya agak sungkan ini, sebenarnya Pak Wahyu duluan ini baru saya. Saya kan masih junior Pak. Nanti tektokan. Pak Wahyu yang senior dulu. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan apa yang mungkin kami bisa bagikan di sini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang Pak Wahyu, monggo ditambahin Pak Wahyu. Insya Allah. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ami Maulana. Saya dari Malang. Kebetulan saat ini sedang menempuh PhD kandidat di jurusan Filosofi, Etik, and Religious Studies. Kebetulan saat ini sedang menyelesaikan disertasi. Disertasinya berjudul Rasiski Islam Situasi Postmoderna. Jadi itu bahasa Rusia Pak. Yaitu Muslim Rusia di dalam situasi postmodern. Saat ini sedang menyelesaikan proses disertasi tersebut, dan mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan segera cepat selesai. Kebetulan saat ini sedang di tahun yang kedua kami di Rusia. Tepatnya saya di kota Volgograd, 15 jam masih dari Moskow. Di situ kebetulan kami juga termasuk kota-kota yang masih termasuk yang minim ataupun minoritas muslimnya ya. Jadi itu kebetulan. Kemudian yang kedua, ini saya lanjutkan lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sedikit berbagi cerita. Saat ini kami di sini pukul
3 ya Pak ya, pukul 3 malam. Tapi waktu dihubungi Pak Fadian itu saya bilang insya Allah bisa Pak, saya bilang. Karena kebetulan pernah juga saya dihubungi TVRI untuk wawancara gitu, jam untuk tayang gitu jam segini juga gitu. Jadi sudah beberapa kali gitu. Alhamdulillah gitu bisa selesai. Sedikit banyak mungkin saya sedikit bercerita tentang beberapa hal. Sebelum saya akan izin nanti boleh share screen Pak ya. Mungkin sedikit beberapa yang sudah kami ketahui bisa dibagi. Salah satu tantangan kami yang ada di Rusia ini, terutama Muslim di sini adalah yang pertama adalah tentunya waktu ya. Waktu ini sangat berubah-ubah ketika musim dingin, malam sangat lama sekali, siang sangat sedikit, kemudian pada saat musim panas, siang sangat lama sekali dan malam sangat sedikit, sehingga terjadi pergeseran waktu sholat. Nah, ini yang menjadi satu tantangan umat Islam di Rusia, termasuk kami di sini adalah kami selalu berubah-ubah itu jadwal sholatnya. Jadi kalau subuh, kalau sekarang seperti sekarang masuk subuh pukul 6, menjelang pukul 7 itu baru menjelang subuh. Kemudian maghribnya jatuh di pukul 4 sore gitu ya. Jadi kalau di Indonesia masih pukul 16 itu sudah maghrib di sini. Jadi itu beberapa salah satu tanda. Dan saya merasa bersyukur kita pernah tinggal di Indonesia, waktu sholat kita nggak berubah, nggak bergeser gitu ya. Alhamdulillah bisa melaksanakan, tetapi itu kalau di sini sangat berganti-ganti. Kemudian beberapa Jumat yang lalu saya melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid di kota kami ini. Pada masa masih COVID seperti ini, kami memilih untuk sholat di luar. Kenapa? Karena di dalam mungkin istilahnya sangat menjaga jarak di dalam, sehingga kami harus sholat di luar dalam situasi minus 13. Jadi agak dinginnya luar biasa, tapi kita kita semangat ini tetap sholat Jumat begitu, sehingga itu menjadi salah satu tantangan kami. Selanjutnya mohon kami izinkan share screen sedikit Bapak. Ini selanjutnya mungkin dari pertama saya akan sampaikan, inilah peta Rusia, negara yang sangat besar sekali gitu, untuk sekarang menjadi negara yang terluas dengan 11 pembagian waktu. Jadi kalau kita Indonesia itu cuma 3, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kami di sini ada 11 pembagian waktu, mulai dari di Saint Petersburg dan terakhir sampai di sini ada daerah namanya Vladivostok, berbatasan dengan Korea. Kebetulan kami ada di sini Bapak, di kota Volgograd sini, dan di sini berbatasan dengan dekat sekali dengan Rusia bagian selatan, di mana beberapa kantong-kantong Muslim Rusia itu ada di Rusia bagian selatan, yaitu di Republik Dagestan, negaranya Habib Nurmagomedov, kemudian Chechnya, kemudian Ingushetia, Kabarino-Balkaria, kemudian Cherkessia dan sebagainya. Di sini kantong-kantong Muslim. Selanjutnya kantong Muslim yang kedua itu ada di Kazan, di sini di Volga Ural, kemudian di Ufa. Ini juga kantong-kantong Muslim, mayoritas Muslim lah ya. Kemudian beberapa kota-kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg, Novosibirsk, kota-kota besar ini juga sekarang banyak Muslim Rusianya. Kalau kita lihat Muslim Islam di Rusia itu adalah agama kedua terbesar setelah Kristen Ortodoks, dan saat ini beberapa penelitian ataupun data-data yang ada
kira-kira sudah sampai masuk di angka 30% karena berdasarkan angket, karena di sini tidak ada seperti di Indonesia KTP ada tulisannya Islam gitu, tapi kalau di sini tidak ada KTP, tidak ada di dalamnya itu identitas agama, jadi berdasarkan angket-angket ataupun berdasarkan survei-survei. Selanjutnya ini tempat-tempatnya seperti yang tadi saya sampaikan, kebanyakan di Chechnya, Tatarstan, Dagestan, Bagirstan, Moskow, dan sama seperti di Indonesia, Muslim di Rusia itu memiliki identik dengan etnis. Jadi berbeda sekali dengan Eropa Barat pada umumnya. Muslim di Eropa Barat itu adalah dari imigran dari Timur Tengah, dari negara-negara Muslim. Tetapi kalau di Rusia sendiri, itu memang nenek moyang mereka memang adalah Muslim. Ada 40 kelompok etnis Muslim yang ada di Rusia, seperti kelompok Tatar Volgar, Tatar Crimea, Bashkir, Ingus, Bashkor, Dargin, Balkar, Avar, Kartik, dan semuanya tersebar di beberapa wilayah-wilayah di Rusia. Di samping itu juga ada negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan. Ini mereka juga banyak datang ke Rusia, statusnya sebagai imigran untuk mencari hidup di Rusia. Jadi sebagian besar Muslim Rusia juga banyak dari imigran dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Ingin menyampaikan juga kapan pertama kali Islam sampai ke Rusia. Menurut beberapa data-data sejarah, Islam pertama kali masuk itu melalui Derbent, yaitu bagian daripada negeri Dagestan di Rusia bagian selatan pada abad 7 pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian di bawah pimpinan Abdurrahman Ar-Rabi. Nah, ini kebetulan saya alhamdulillah ada berkesempatan untuk datang ke sana, dan ini foto saat kami sedang berada di makam 40 sahabat Nabi yang ada di Derbent, ya, kota tua Rusia. Kemudian setelah itu pada masa pada masa Khalifah Marwan, Khalifah Muawiyah, maka kemudian terjadi perluasan sampailah sekarang. Gitu ya. Kebetulan ini saat kami berkunjung di Republik Dagestan, kami disambut oleh masyarakat setempat. Ini ada sebagian besar mereka adalah dari suku Avar yang tinggal di wilayah Dagestan. Mereka ini bermazhab Syafi'i. Jadi untuk di Rusia sendiri secara mazhab, secara umum terbagi menjadi dua. Di selatan Rusia itu bermazhab Syafi'i, yaitu di negara Rusia Selatan, Dagestan, Chechnya, Ingushtia dan sebagainya itu mazhabnya Syafi'i. Kemudian kalau seperti Kazan dan beberapa wilayah-wilayah yang lain itu mazhabnya adalah Hanafi. Nah, ini kebetulan kami berteman dengan komunitas Muslim di Dagestan. Ini ada teman saya, dan sungguh amat berita yang membahagiakan untuk kita orang Indonesia bahwa beberapa tahun terakhir Rusia banyak mengirim mahasiswa-mahasiswa Rusia untuk berkuliah di Indonesia. Mereka sekarang sedang banyak berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah, UIN Malang. Nah, kenapa demikian? Karena alhamdulillah kita ini sudah menjadi satu dipercaya oleh negara Rusia sebagai salah satu tempat studi yang cocok untuk kultur Rusia seperti itu. Mereka sudah tidak lagi menyekolahkan orang Rusia, tidak lagi berangkat ke Timur Tengah. Jadi lebih cocok lagi belajar ke Indonesia karena secara latar belakang multi etnis, multi budaya, multi religi itu sama. Dan Islamnya seperti yang kita selalu sampaikan, Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang mencintai kedamaian tanpa kekerasan, dan inilah yang paling cocok. Nah, sampai hari ini, dan kebetulan saya setiap kali berkunjung ke Rusia ke teman-teman ini yang
saya selalu berkunjung ke teman-teman Indonesia yang teman-teman Rusia yang pernah kuliah di Indonesia. Jadi mereka ini sangat lancar berbahasa Indonesia. Ini kebetulan sampai mereka cinta sekali dengan batik dan pakai peci. Kemudian kami juga sempat mendapatkan amanah dari Jakarta, dari Lazisnu untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di Republik Dagestan, dan ini saya bersama dengan teman-teman ya mengajak sekalian datang ke sana. Kurban Bayram, kami sembelih 1 ekor sapi, kemudian domba 4. Nah ini kebetulan diliput juga di kesempatan kami untuk membagikan hewan kurban di sana. Dan ini saya berada di depan masjid tertua di Rusia yang ada di Derben, kota Derben, yang paling tua di Rusia. Dan ini kebetulan kami foto di depan Masjid Katedral Moskow. Ini saya foto di depan Masjid Biru San Petersburg. Kemudian ini saya berdiri di depan Masjid Makhaskala atau Masjid Dagestan. Dan masing-masing ini memiliki cerita-cerita yang luar biasa. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa lengkapi sendiri. Salah satunya adalah Masjid Biru ini yang kita sering sebut kalau anak-anak Indonesia ataupun mereka bilang sebut Masjid Soekarno, karena atas jasa besar Bung Karno lah masjid ini dibuka menjadi masjid setelah dijadikan gudang obat. Dan ini izin Pak, saya share sedikit masjid-masjid yang ada di Rusia. Ini ada Masjid Katedral Moskow yang tepatnya berada di tengah-tengah kota Moskow, diresmikan oleh Presiden Putin, dihadiri oleh 5 presiden, Abbas, Erdogan, dan beberapa negara-negara Muslim lainnya. Ini ada di kota Moskow. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah ke Moskow tentunya mungkin pernah berkunjung, ataupun nanti kalau seandainya sudah dibuka penerbangan menuju sini, jangan lupa untuk berkunjung ke masjid ini ya, selain di Lapangan Merah atau Kremlin. Kemudian ini yang tadi saya bilang adalah masjid tertua di Derben yang masuk dalam daftar warisan UNESCO, itu dibangun 733 sih. Kemudian ini di kota Kazan ada Masjid Putih, di kota Volgar masih harus menyeberang lagi dengan menggunakan kapal dari kota Kazan. Ini ada namanya Masjid Putih. Masjid ini banyak warisan-warisan ataupun peninggalan-peninggalan sejarah, diantaranya ada Quran tertua di Rusia. Nah, kemudian kalau ini mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Kazan tentunya pernah melihat juga Masjid Kul Sharif, dan juga menjadi warisan UNESCO yang ada di kota Kazan. Selanjutnya ini tadi saya sampaikan Masjid Biru ya, yang arsitekturnya persis seperti di kota Samarkand ya. Arsitekturnya sama seperti itu, yang kita tadi sebut sebagai Masjid Soekarno. Dan ini adalah masjid jantung Chechnya yang berada di kota Chechnya yang saat ini ada di selatan Rusia. Dan yang ini yang terakhir adalah Masjid Muhammad yang dibangun di kota Chechnya. Dan sementara dihitung dari jumlah bisa menampung jamaahnya ini adalah ada 30 ribu ya jamaah bisa menampung. Dan ini sementara adalah masjid terbesar di wilayah Eropa, se-Eropa. Sementara demikian. Luar biasa masjid-masjidnya nih. Dan izin juga mungkin sedikit boleh memutarkan sedikit beberapa video. Dan ada satu masjid yang saya datang di wilayah Dagestan. Saat ini masjid ini sedang dibangun di wilayah Dagestan, yaitu pusat spiritual Nabi Isa, yang akan menjadi insya Allah akan menjadi lebih besar daripada
yang masjid CES-nya ini, dan ini akan menjadi masjid yang lebih besar lagi daripada yang CES-nya dan menjadi masjid terbesar di Eropa dalam proses pembangunan. Persis di pinggiran Laut Kaspia. Уникальный проект современной истории Дагестана. Объединение народа вокруг стройки. Belum tersharing Mas Ami. Dan arsitekturnya ini mirip объектов для отдыха и развития. Народная mirip dengan masjid di Madinah. Arsitekturnya. Kelihatan Mas Ami? Ya, Belum kelihatan Belum di layar? tersharing. Lagi sharing. ya. Belum kelihatan saya videonya. sharing. Sharing. Oh, Videonya belum tersharing. belum saya sharing. Sorry, maaf Pak. Ulang kembali. Ya, diulang kembali. Siap, Pak. Nah, sudah Pak ya? Sudah kelihatan ya Pak ya? Belum diklik. Oke. новая трасса Махачкала-Каспийск. Baru terlihat filenya, belum nyala nih Mas. современной истории Дагестана. Объединение народа вокруг Baru lihat стройки. Nah, ini filenya di komputernya Mas Ami nih. Oh. Dinyalakan dulu baru di sharing juga. Belum terlihat, Mas. gimana Mas? Belum terlihat videonya, Pak. Oh, belum kelihatan videonya ya? Yang Ya. tersharing file di komputer Mas Ami nih. Ah, ya, siap. Dagestan. Saya stop screen dulu. Dipasang dulu nyala baru di share screen bisa ya gitu. Kelihatan Pak ya? Ah ya, oke. Oke, saya ulang lagi Pak. Nah, ini. Wow, Новая трасса Махачкала-Каспийск. Masya Allah. Уникальный проект современной истории Дагестана. Объединение народа вокруг стройки. Ini di kota mana Mas Ami? Di kota Mahaskala Pak, Dagestan. Tempat tinggalnya Habib Nurmagomedov Pak. Seperti model Nabawi ini ya. Ya, seperti Masjid Nabawi Pak. Kurma. Свыше 20 гектар парка, Masya Allah, besar sekali. напоминающая лучезарную медину пророка, мир ему и Oh, благословение. mana. Духовный центр имени пророка Исы, мир ему. Ini sedang pembangunan ya? Belum Iya jadi? Pak, sedang pembangunan Pak. Wah, insya Allah nih pejuang subuh nanti kita Pak Agung berangkat ke sana bareng-bareng nih. Jadi konsepnya seperti ini Pak. Kebetulan saya berkunjung di sana, itu dijelaskan bahwa proses pembangunan ini sama sekali tidak ada uang daripada pemerintah Rusia, dan 100% dana umat. Dan di sini Bapak bisa nanti dilihat waktu kami datang ke sana itu, ini pohon-pohon ini Pak ya, itu semuanya pohon-pohon yang mereka sumbangan daripada volunteer gitu, nanti akan ditulis di bawah pohonnya itu pada saat sudah jadi itu, ini pohon disumbang oleh siapa, namanya siapa. Nanti kemudian ketika suatu saat berkunjung ke sana, ini sudah jadi, itu semua ada nama-nama nama-nama donaturnya gitu, Pak. Dan Masih ini, berkesempatan Mas Ami kita berdonasi pohon di sana? bisa Pak, sangat bisa Pak. Boleh nanti pejuang subuh nanti tolong sebutkan namanya dari kami semua. Jadi di sana itu yang disediakan dalam bentuk seperti misalnya pohon Pak. Misalnya. Jadi karena kalau dari segi fisik dan sebagainya mereka sudah ada. Kalau untuk pohon itu yang bisa kita ibaratnya istilahnya bisa menyumbang pohon begitu Pak untuk dipasang di scan. Nanti di sini Pak nggak hanya masjid Pak, nanti seluruh kantor muftiat, universitas Islam, rumah sakit, bukan rumah sakit, klinik ya, rehabilitasi gitu, yang di bawah naungan pusat spiritual Mufti Dagestan, semua nanti akan bertempat di sini Pak, dan ada anunya juga. Nah ini jadi mungkin
kalau misalnya ada di antara bapak-bapak di sini yang berencana untuk melakukan donasi, nanti saya bisa hubungkan dengan panitianya langsung, orang Rusia sendiri yang kebetulan nanti akan mencetak sertifikat untuk Bapak, dan nanti namanya akan ditulis di bawah pohon itu, gitu Pak. Jadi ini salah satu bentuk penghargaan. Dan ini saya saat berkunjung di sana, saat saya berkunjung sebentar, ya. Ya, sebentar Pak ya, saya cari dulu. Ada yang tertinggal ini kayaknya. Sebentar. Iya, ini Pak ya, saya putar dulu sebentar. Nah, ini saat kami berkunjung di sana sama teman-teman dari Indonesia yang sedang studi di sana. Ini Bapak penanggung jawabnya, tim pro-nya. Сейчас я пригласил моих друзей из Индонезии. Mereka sudah смотри, это проект отделения муслима. Mas Ami ngomong bahasa Rusia ya? Iya Pak. Masya Allah, disatukan dengan bahasa Quran di sana ya, bareng-bareng ya. Kalau sholat tetap bahasanya sama, luar biasa. Masya Allah. Iya Pak. Sebentar Pak. Udah saya tutup, share screen-nya sudah tutup Pak ya saya? Udah tutup ya. Oke. Jadi itu beberapa yang sedang dilaksanakan, beberapa proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Pada dasarnya umat Muslim di Rusia di sini semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Karena apa? Karena secara umum masyarakat Rusia pada umum populasinya sedang ada pertumbuhan penduduk, ada penurunan Pak. Jadi dari orang Rusia sendiri mereka sangat sedikit menikah dan sangat sedikit punya anak gitu. Sedangkan etnis Muslim Rusia itu gemar berkeluarga dan punya anak. Jadi semakin hari semakin banyak dan geliat Muslimnya semakin. Saya kira itu aja Pak, nggak usah berlama-lama, nanti Terima kasih Mas Ami, luar biasa. Jadi merubah cara pandang kita nih. Kalau kita kebayangin itu negara komunis nggak ada orang Islamnya, ternyata masjidnya luar biasa lebih besar. Jadi betul yang Allah katakan berbondong-bondong memasuki agama Islam ya. Sekarang mungkin saatnya kita ngobrol dengan Pak Wahyu Wijaya. Silakan Pak Wahyu Wijaya untuk kita sharing apa yang kemarin saya ngobrol-ngobrol Pak, jangan banyak bicara, mendingan ngobrol di sini biar yang sharingnya banyak. Monggo Pak Wahyu, silakan. Senang sekali ini bisa kita bersilaturahim walaupun dalam dunia maya ya, atau dalam daring. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang subuh dari Pondok Indah dan kemudian juga dari saudara-saudara kita yang sedang bertempur menyelesaikan pendidikannya, yaitu Mas Ami dan teman-teman. Semoga nikmat Allah, berkah Allah, perlindungan Allah membuat kita semua lancar di dalam tujuan cita-cita kita mengabdi kepada agama, nusa dan bangsa. Amin. Sebelumnya ini saya tuh sebetulnya mau bicara agak sedikit kekeluargaan, tapi bagaimana ya?
Dalam arti memang lebih senang begitu. Saya hadir di sini sebetulnya karena ini diperintah oleh Panglima ini. Jadi kebetulan saya tentara, tapi Panglima saya di sini yang Pak Fadian sebut tadi itu Bu Gemala ini. Daripada saya nggak bisa mampir ke Jalan Diponegoro 57, saya nggak berani. Saya bilang siap untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Uni Soviet ya, karena ini memang hal yang menarik. Dan untuk Mas Ami dan teman-teman, alhamdulillah ini perjuangan 5 atau 6 tahun yang lalu dari Pak Juari Oratmangun, kemudian Pak Muhammad Wahid Supriyadi, kebetulan kami kenal, itu untuk kerjasama melalui Kementerian Agama dengan Universitas Islam Negeri. Di Malang juga sudah ada memang beberapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan lancar studinya. Kembali kita kepada permintaan dari Pak Fadian selaku panitia untuk kami bicara tentang Uni Soviet ya, dan kemudian sejarah Rusia dalam arti temporer kekinian itu. Untuk Uni Soviet tentu kita harus melihat kembali pembentukan Soviet tahun 1922, hanya 4 negara atau 3 negara, Belorusia, Ukraina, Republik Federasi Rusia, dan satu lagi itu ada dari pinggiran Rusia juga, tapi itu masih 4 negara sebelum akhirnya menjelma jadi 15 negara. Tapi yang paling penting ada beberapa tahapan di sini, bahwa terbentuknya Uni Soviet itu tidak terlepas dari adanya ketidakadilan di dalam pemerintahan Nikolai II. Sehingga di sini muncullah tokoh-tokoh penulis oposan atau disiden terhadap kerajaan Rusia, terutama Maxim Gorky, kemudian Lenin, ditambah lagi kemudian Stalin sebagai pendamping, dan beberapa tokoh-tokoh literatur atau pujangga dari Rusia, samping tokoh-tokoh politik. Nah, mungkin untuk ini kita mau melihat juga, nanti bisa kita lihat nanti Perang Dunia Kedua bagaimana, kemudian kalau revolusi Bolshevik semua kita rata tahu, Perang Dunia Kedua itu siapa salah satu tokohnya, walaupun pangkatnya hanya podpolkovnik dalam bahasa Rusia atau letnan kolonel, Arkady Gedar, itu tetapi menarik juga. Kemudian juga pemikiran dari Maxim Gorky, kalau nggak salah kami sudah share kepada Pak Fadian, mungkin bisa kita lihat, nanti kami hanya akan cuplik sedikit. Untuk ini kita bersyukur alhamdulillah bahwa hubungan diplomatik Indonesia ini tahun ini diperingati 70 tahun ya. Jadi terhitung 3 Februari tahun 1950. Tahun 2000 kami juga ikut, kebetulan kami S2 di sana, ikut sebagai panitia dan ikut juga sedikit bicara tentang hubungan diplomasi 50 tahun Indonesia-Rusia yang diselenggarakan oleh KBRI Moskow. Kembali lagi kita bicara tentang hubungan diplomatik itu, ini memang ada suatu dua pandangan. Kapan dibukanya? Ada yang bilang tahun 47 dari Pak Suripno, tapi Pak Suripno karena beraliran dia sendiri ya, tanpa ada rekomendasi di Kementerian Luar Negeri dari Pak Haji Agus Salim dan sebagainya, kemudian jadi Bung Hatta. Kebetulan Bung Hatta ini memang karena kabinet itu jatuh bangun, beliau waktu itu Perdana Menteri dan merangkap juga Menteri Luar Negeri. Itu surat itu dikirim, itu prosesnya agak panjang itu. Jadi melalui Peking, waktu itu Peking, sekarang Beijing, sampai ke Moskow itu ya kalau nggak salah 3 Februari itu. Jadi ini rintisan awalnya yang resmi ya memang dari Bung Hatta dan juga tokoh-tokoh diplomat senior lainnya. Mulai tanggal 3 Februari 1950 itulah Bung Karno memulai tahun 5 tahun kemudian atau 56 memulai lawatannya ke Uni Soviet waktu itu. Nah, kita tadi bicara tentang adanya masjid biru sebagainya, itu mungkin bisa kaitan dengan Imam Bukhari di Uzbekistan, itu tidak jauh juga bagaimana peran Bung Karno di dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas aktif
di tengah-tengah kancah tekanan dua blok barat dan blok timur. Nah, tahun 56 Bung Karno memulai lawatan diplomasinya ke Uni Soviet. Kemudian tahun 61, nah ini sangat menarik apa? Disinilah kita bisa merebut Irian Barat melalui diplomasi Bung Karno. Sehingga waktu itu Belanda didukung Amerika tidak mau menyerahkan Papua itu waktu itu, sehingga Bung Karno canangkan kata-kata dengan trikoranya dengan Irian Barat, ikut Republik Indonesia ya anti Barat lah gitu. Jadi menariknya adalah kita tidak didukung. Indonesia berusaha, Jenderal Nasution dan sebagainya juga, Jenderal Hidayat ataupun Bang Ali Sadikin, Jenderal Yasin sudah berusaha untuk mendapatkan alutsista dari Amerika. Amerika tidak memberikan, tidak menyerahkan, akhirnya kita beralih ke Uni Soviet. Nah, peran diplomasi yang disampaikan dalam Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Bung Hatta yang menyatakan bahwa kita itu harus bebas aktif sesuai, ya intinya begitu, sesuai Undang-Undang Dasar 45 kita. Kita tidak mau dikendalikan oleh salah satu blok. Nah, ini dilanjutkan oleh Bung Karno secara konsisten, sehingga dari lawatan diplomasi kemudian Amerika dan sekutunya tidak mau mendukung mengenai alutsista, alat utama senjataan yang kita butuhkan dalam menghadapi Belanda. Akhirnya Bung Karno punya kartu truf, karena sudah pernah ketemu Khrushchev sebagainya, langsung dia telepon. Ada di buku jurnal Kementerian Pertahanan Rusia, ada yang kami pegang sendiri, yang menyatakan waktu telepon langsung Khrushchev bilang, Bung Karno ini orang gila menelpon saya minta senjata. Ayo para panglima semua kumpul. Dan termasuk industri pertahanan Uni Soviet dikumpulkan. Nah, itu kan tersebar, ada di Ukraina, ada di beberapa daerah yang memang di Kaluga ada beberapa tempat ya, sehingga mereka juga waktu itu tidak seperti sekarang ya, ada jalan darat dan seperti yang tadi dibilang oleh Mas Ami, secara kontinental ada 11 jam waktu, dan juga secara kontinental termasuk waktu itu terluas di dunia itu, selain dengan Kanada, luasnya teritorial Uni Soviet. Sehingga terkumpul dan waktu nggak lama kita bisa didukung dengan kapal-kapal, dengan kapal perang, pesawat pembom, ya kan, Ilyushin, kemudian juga MiG, dan juga ditambah juga dengan penjelajah yang disebut KRI Irian. Nah, ini yang membuat Amerika yang semula bermuka ganda akhirnya tidak berani mendukung Belanda. Itu salah satu poin kalau kita melihat hubungan Indonesia-Rusia 70 tahun dalam rentang apa dan bagaimana dukungan dari Uni Soviet terhadap Rusia. Nah, cuma tetap kalau dalam ini Bung Hatta tidak menyukai adanya terlalu mesra dengan kelompok-kelompok komunis. Itu secara konsisten Bung Hatta tidak menegasikan itu, tidak menerima hal itu. Tapi Bung Karno berpikir sebaliknya, ini untuk kepentingan Indonesia. Nah, itu dalam dua sisi, tapi mereka tetap bersahabat. Nah, ini bagusnya, berbeda dengan sekarang, berbeda pendapat, berbeda pendapatan, tapi bermusuhan. Nah, kembali lagi kami sampaikan, setelah itu direbut, apa yang terjadi, hubungan harmonis dengan Uni Soviet, karena sebelumnya memang Uni Soviet di dalam hal ini, sebelum terbentuk Uni Soviet sudah ada dalam kesejarahan Miklo Maklaya, seorang antropolog sebetulnya, atau seorang peneliti budaya, dia pernah ke Papua itu, Papua namanya, atau Papua New Guinea, secara keseluruhan itu meneliti tentang suku-suku di sana. Miklo Maklaya itu adalah peneliti dari Rusia,
terkenal dengan tulisannya di 3 buku. Kebetulan kami juga punya 3 bukunya, menarik sekali. Apakah beliau sebagai antropolog atau tapi pengamat ilmu-ilmu sosial. Dalam buku Tripaladanya dijelaskan tentang itu. Jadi kalau hubungan Indonesia Uni Soviet, sebelum Uni Soviet pun terbentuk sudah ada hubungan kerjasama. Malah ada juga pangeran dari Rusia juga pernah abad-abad terakhir 19 berkunjung kepada Batavia. Nah, kembali kita lagi melihat Uni Soviet. Uni Soviet ini memang kalau kita kaitkan dengan agama, jelas dalam pasal 100 atau undang konstitusi yang Uni Soviet ya, kami lihat itu ada kata-kata bahwa setiap warga negara Uni Soviet bebas beragama, tapi juga seperti punya kewajiban untuk mempropagandakan anti agama. Jadi di dalam kereligiusitasan ada 3 hal yang ditekankan di sini adalah bagaimana partai atau melalui ormas-ormasnya dari pionir sampai konsumol untuk menekan rakyatnya tidak beragama. Baik itu dari Katolik Ortodok yang sudah masuk, Katolik Ortodok Bizantium yang sudah masuk di abad 10 melalui Methodius dan Kiril. Nah, kemudian termasuk agama lain juga Islam yang tadi disebutkan oleh Mas Sami, itu menarik bagaimana persebaran masuknya Islam ke tanah Rusia, walaupun tidak ke jantung Rusia tapi ke pinggiran, karena itu ada kaitannya dengan kemenangan Islam di Eropa. Gitu. Kemudian selain itu melalui partai juga pemerintah mengontrol ketat sekali kepada informasi yang berkaitan dengan agama. Ini yang membuat agama waktu itu orang walaupun Katolik, seorang Katolik Ortodok Yunani, ya, kemudian dia tidak juga bisa membaca kitab dia dalam bahasa Rusia kuno juga enggak, sehingga bahasa Rusia kuno pun yang menjadi cikal bakal dari gabungan tulisan Sirilik yang 42, sekarang ada 32. Sebelumnya malah 50, dan kebetulan kami pelajari bahasa Rusia kuno waktu itu tahun 2000, wajib 1 semester. Itu tidak bisa mereka baca. Mereka selalu bilang kalau ke gereja itu yang bisa baca ya patriark atau ulama mereka, uskup mereka gitu. Nah, kemudian ada suatu pensentralisasi kan mengenai agama di Uni Soviet waktu itu. Sifatnya hanya untuk propaganda. Datang dari Islam, presiden dari negara mayoritas Islam, dibukalah masjid. Tapi setelah itu ditutup lagi. Kemudian juga gereja. Sehingga paus yang dari Polandia datang pun mereka lakukan tetap itu. Nah, kemudian ada yang disebut diktat ateisme. Diktat ateisme itu betul-betul harus dibaca sehingga pionir itu untuk anak-anak itu. Jadi seperti kita ada KNPI sebagainya, ada atau gerakan pramuka, tapi mereka bukan gerakan tapi pionir. Sehingga ada kata-kata mereka selalu bilang pionir Sekdagatov. Pengertian pionir Sekdagatov, wah pionir itu siap apapun dilakukan. Kemudian setelah mereka SMP, SMA mereka masuk konsumol. Udah usia yang dianggap ini, nah konsumol. Nah dari pionir inilah anti ateisme diajarkan. Sehingga ada kata-kata yang menyatakan kalau orang tua Anda berbicara umpamanya Slawa Bogu, Alhamdulillah umpamanya di dalam bahasa Indonesia, atau Bože môj, oh Tuhanku, aduh, oh my God, itu harus dilaporkan. Jadi anak-anak kecil itu yang SD, SMP itu melaporkan ke Biro Sentral PKI diulangi, organ-organ Partai Komunis di daerah-daerah, sehingga akhirnya orang tuanya dihukum sebagainya. Itu salah satu bentuk isi dari diktat ateisme. Gitu. Nah itu kalau bidang keagamaan. Di bidang politik sejak tahun 60-an Uni Soviet mengalami terakhir sebelum setelah Khrushchev ada lagi yang anti Stalin, ya ada destalinisasi zaman Khrushchev. Itu juga masuknya Brezhnev
itu sempat Uni Soviet maju di panen rayanya berhasil tahun-tahun 67, 68. Setelah itu mereka yang didengung-dengungkan sama rasa adalah burjuasi korupsi yang terjadi. Sehingga ada pengalihan isu bagaimana menghadapi blok barat itu dengan sifat-sifat yang namanya itu detente seradamai lah itu. Jadi ketegangan seradamai lakukan itu, sehingga tapi juga di dalam negeri rakyat Uni Soviet tidak suka lagi dengan sifatnya sifat-sifat elitis dari para organ-organ partai komunis sampai ke sekjen, sehingga waktu dicanangkan tahun 85 adanya ada perestroika dan glasnost, rakyat sudah tidak percaya, apalagi yang ini gaya-gayanya Mikhail Gorbachev. Dan harus diingat di zaman Soviet itu sekjen partai komunis itu adalah penguasa tunggal gitu. Nah, itu antara lain itu. Kemudian kita bicara karena kaitan dengan agama juga, kita di sini tahun 79 Uni Soviet menyerang ya Kabul, Afghanistan, dengan perincian tidak lama akan selesai. Ternyata berlarut-larut 10 tahun. Karena apa? Ini dikaitkan dari semangat religiositasnya umat beragama Islam di sana. Gitu. Kemudian ada lagi nanti kita kalau Rusia kontemporer, nanti kita bisa Chechnya bagaimana, perang di Chechnya bagaimana, Dagestan bagaimana, dengan ibu kota Makhachkala, Samil dan sebagainya, nanti kita bisa saling mengisi dengan Mas Samil di sisi agama, kami nanti menyampaikan dari sisi politik, ekonomi, dan pertahanan Rusia. Gitu. Nah itu mungkin kalau untuk sedikit pemikiran yang pernah kami berapa kali, hampir 15 kali kami seminar, baik di Polandia, di Spanyol, di Granada, Universitas Granada maupun di Belarusia. Kajian kami memang disertasi sedikit tentang perang atau sejarah perang Tsushima tahun 1904-1905, di mana Jepang kalah ya. Jepang menang, Rusia kalah, dan itu kami bilang itu adalah suatu tragedi abad 20. Kemudian kami mungkin bisa kalau Pak Fadian bisa men-share, menampilkan di mana kami berbicara tentang semangat tentara Rusia di dalamnya Arkady Gaidar di dalam melakukan yang belum Maxim Gorky, atau mungkin Maxim Gorky bisa. Nah ini bisa diinikan. Di sini kami jadi pembicara yang ke-7, semuanya guru besar dan kami satu-satunya orang asing. Jadi mungkin suaranya bisa di sini Arkady Gaidar ini sangat unik sekali, seorang mungkin bisa dikeraskan supaya kami. Arkady Gaidar ini adalah seorang pahlawan Perang Dunia Kedua melawan fasis Jerman. Dia berpikir sebagai pedagog, pendidik, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dan kepatriotisme, jiwa kepahlawanan. Dan menurut Profesor Kundrasev juga kami sama pemikiran bahwa untuk majunya satu bangsa harusnya janganlah seperti Gaidar. Gaidar itu tidak pernah absen di sekolah. Dia selalu hadir, dia selalu ini menjadi tokoh sentral. Dalam ini mungkin tertib dan disiplinnya kita bisa mengingatkan pada tokoh-tokoh nasional kita juga, mungkin dari Ki Hajar Dewantara atau umpamanya dari Bung Hatta sendiri yang pun tidak macam-macam. Nah, kami di sini memberikan suatu perbandingan karena disertasi kami tentang Novikov Priboy antara pemikiran dan karakteristik Novikov Priboy dalam perang Tsushima. Itu adalah matros yang ikut serta dan ditawan oleh
Admiral Togo dalam perang Tsushima tahun 1904 sampai 1905. Kekalahan telak dan pertempuran laut modern terbesar di dunia abad 20. Nah, ini antara lain yang bisa kami sampaikan. Tapi satu lagi mungkin tadi kami sudah karena kami tadi bicara tentang Maxim Gorky, mungkin bisa juga ditayangkan di sini. Maxim Gorky, mungkin satu lagi kalau bisa ditayangkan, Pak Fadian, tolong di ini kan. Bentar, saya minta waktu ini double sama yang lain. Iya. Nah, silakan. Ini adalah cucu kandung dari Maxim Gorky, orang artis dari zaman Uni Soviet, di mana dia setiap tahun, apalagi юбилей, diperingati pokok-pokok pembukaan Вахтангова Дарья Максимовна Пешкова всякий раз признается в любви Нижнему Новгороду, приезжая на родину деда. 28 марта она стала почетным гостем старейшей отечественной филологической конференции «Горьковские чтения» в областной Ленинской библиотеке. Maxim Gorky. Maxim Gorky pun bukunya Mats atau Bunda pernah diterjemahkan oleh Pramudia Anantatur. Ini sifat-sifat sosiologis kemasyarakatan, adanya konflik-konflik itu dimunculkan di sini. Dan itu waktu itu sangat efektif untuk melawan Nikolai II, ya, raja dan sebagainya. Nah, Profesor Lydia adalah guru besar dari RAN, Rossiyski Akademi Nauk di Moskow, yang pelajari tentang Maxim Gorky lebih dari 50 tahun atau 40 tahun lebih. Dan kami mempelajari Maxim Gorky ya waktu S1 di UI, kemudian itu hanya sekilas, kemudian terpaksa di sana berjuang untuk menyelesaikan disertasi hampir tiap malam. Франция, Сенегал, Украина и Япония говорит о том, что Горького читают по всему миру. Среди иностранных гостей конференции ученый из Индонезии Вахью Виджая. Когда он впервые прочитал роман «Мать», Горький поразил его прямотой и честностью. По-моему, он как-то чистый человек, он не обманывает. По-моему, до сих пор его мысли тоже, как сказать, полезно для государства, для человечества, для гуманизма. Продолжается публикация полного свода писем Горького. Nah, di sini mungkin kita memang yang jadi hambatan dari kita yang pakai di negara panas, lahir di negara tropis begini, adalah kalau kita ngikuti seminar-seminar yang musim dingin, gitu. Sehingga memang termasuk sholat Jumat pun kita terpaksa di luar, apa boleh buat, kita menyesuaikan diri. Ini yang jadi salah satu kendala iklim bagi kita. Tapi kalau kita dengan tekun, insya Allah. Kami sendiri S2 tepat waktu, S3 3 tahun 2 bulan, ujiannya semester 8. Karena kami memang tidak macam-macam, niat hanya menyelesaikan kuliah. Sebagai kandidat filologi Česky, kandidat Nauk. Nah ini beliau juga udah puluhan tahun, sehingga waktu kita setelah kita jadi pembicara sangat menarik, karena pikiran-pikiran orang asing itu ada yang di luar dugaan bagi mereka. Kalau panas matahari pada musim dingin itu berarti lebih dingin lagi, kita tidak bisa lama-lama di luar. Maxim Gorky sekali lagi adalah yang mendukung pemberontakan Bolshevik, adalah teman dari Lenin, tapi dia juga sempat diasingkan ke luar, mengasingkan diri, melarikan diri, tapi dia juga tidak mendapatkan tempat pada era Stalin. Era Stalin disebut era hantu, ya, Ghost of Stalin. Dalam bukunya itu bagaimana Stalin begitu kejamnya, tetapi Stalin juga menumbuh kembangkan cikal bakal pendidikan gratis di Uni Soviet. Sampai 1953 Stalin, sampai sekarang pun ada dua pendapat, tapi nanti bisa kita bicara lagi pandangan dari, nah ini kami di tempat Mikhail Sholokhov. Kami jadi pembicara. Mikhail Sholokhov adalah salah seorang, Boris Pasternak juga belum dapat hadiah Nobel,
tahun 65 beliau dapat hadiah Nobel. Seorang kolonel angkatan darat menulis tentang Cikidon. Cikidon itu Don kembali mengalir tenang. Itu berbicara tahun-tahun 28 30-an sesuai dengan penelitian kami juga yang berkaitan dari epoch kepahlawanan dari prajurit-prajurit dari Uni Soviet, Rusia dan Uni Soviet. Jadi menerima hadiah Nobel tahun 65 Mikhail Sholokhov, dan juga ada beberapa kalangan memang ada sudut debatable. Mikhail Sholokhov itu plagiat sebagai umur muda 18 sudah bisa menulis sebagai, tapi ternyata menurut Profesor Yuri yang penguji disertasi kami itu benar, ada orang-orang diberi kecemerlangan menulis, kemudian walaupun tulisan-tulisan berikutnya tidak lagi menggambarkan sebagai masterpiece gitu. Sehingga sampai sekarang kami masih dimasukkan dalam kelompok ini. Harusnya tahun ini kalau dapat tidak pandemi kami juga jadi pembicara di Besenskaya, sekitar di Rostov-na-Donu, sekitar 14 jam kami naik kendaraan mobil waktu itu. Ini sebetulnya kita dapat suatu tempat dari cucu Mikhail Sholokhov, mereka punya yayasan untuk membangun, kalau dibolehkan, kalau ada dana di sini kita bisa bangun gedung kebudayaan Indonesia gitu. Jadi ada satu kerjasama. Nah ini kami tahun 2014 sudah dikasih tempat, sampai sekarang pun mereka masih menyediakan kapan. Ini luar biasa ininya. Ini istilahnya itu peresmian gitu. Sehingga kami ini kan. Nah, itu bendera Indonesia pun mereka yang buat gitu. Kemudian di sini tempat karya masterpiece-nya Mikhail Sholokhov dibuat shooting-nya. Kemudian yang di atas kiri atas ini adalah museum. Kami beruntung sekali juga bisa melihat di mana Mikhail Sholokhov waktu kecilnya, dia berpikir, dia belajar, bagaimana keseriusan dia, ada sifat-sifat cinta tanah air yang luar biasa sekali. Nah, berbeda dengan Indonesia, tokoh-tokoh pahlawan itu tiap tahun diperingati, apalagi nanti berkaitan 10 tahun, 20 tahun atau jubilenya ya gitu. Nah, ini Pak Fadian pernah nanyakan bagaimana makanannya khas, nanti dalam waktu yang berbeda kita bisa bicara. Ini ya ada unsur vodkanya di sini ya gitu. Tapi kami tidak minum, kami ganti dengan air putih gitu. Nah, ini Mikhail Sholokhov di belakang, ini patung Mikhail Sholokhov di Besenskaya. Di belakangnya ini adalah Sungai Don yang sekarang udah makin menyempit. Dulunya menjadi tempat pertempuran waktu Perang Dunia Pertama, kalau nggak salah juga di sini yang diceritakan oleh Mikhail Sholokhov. Mikhail Sholokhov sampai sekarang tetap diakui, dihargai karena dia membuat Uni Soviet, dalam ini sekarang Rusia, sebagai orang Kazakh, kalau di Minang itu disebut membangkit batang terandam. Dia mengangkat kembali harkat Rusia sebagai imperium ketiga nantinya. Dengan kejatuhan Bizantium tahun 1453, akhir abad 15, Rusia menyatakan bahwa Yesus akan lahir di Rusia, Yesus akan memimpin dunia. Dalam arti Rusia mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa dunia. Nanti bisa kita kaitkan dengan religiusitas Ortodok, Kristen Ortodok Yunani Rusia. Berbeda ya. Jadi sekali lagi Kristen Ortodok Yunani Rusia berbeda dengan yang ada di Vatikan atau Roma. Gitu. Jadi mereka yang ketiga nantinya penguasa. Mungkin itu kalau nanti ada bisa kita sharing, tanya jawab, mungkin itu akan menarik sekali. Atau mungkin ada nanti Pak Fadian kalau tidak bosan dengan cerita-cerita begini, bisa kita lakukan mungkin beberapa episode, beberapa tahapan. Ya, kami dengan senang hati akan membuka siapa dan bagaimana nanti dari perestroikanya Mikhail Gorbachev ke Yeltsin, kemudian ke ke Putin. Kebetulan kami sudah merampungkan ini terjemahan dari
Presiden Yeltsin ke Putin. Bagaimana Putin berkuasa sekian lama, bagaimana kalau kita komparatifkan dengan Presiden Soeharto, Orde Baru, itu akan menarik sebetulnya. Karena kami sebagai filolog, kami mengkaji secara culture, karakter, dan segi bahasanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin terlebih kurangnya kami mohon maaf. Silakan kami kembalikan waktu kepada Bapak Padian. Terima kasih Mas Ami, Pak Wahyu, luar biasa nih menambah ilmu kita. Mungkin sebelum nanti yang silakan bertanya nih Pak Endar sudah present. Nanti juga mungkin setelah ini saya minta tanggapannya dari Ibu Gemala ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu di chat ya, Ibu Tisna. Pak Wahyu bisa baca atau saya bacakan? Bagaimana kebijaksanaan pemerintah Rusia terhadap Islam di Rusia, Pak Ami, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada ulama-ulama, mengingat mereka negara komunis, masih komunis atau enggak? Suatu hal yang luar biasa melihat perkembangan Islam sangat pesat. Apa sebabnya? Ini tanyanya ke Mas Ami ini. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab. Pak Wahyu, mohon izin menjawab saya. Ya, silakan Mas. Kalau kita lihat, mungkin ada kesempatan Bapak Ibu berkunjung ke Rusia, itu akan melihat banyak sekali bangunan-bangunan gereja yang kalau secara sekilas mungkin Pak Wahyu juga pasti melihat hampir mirip seperti masjid, cuman bedanya di atasnya itu ada salib dan salibnya khusus gitu. Artinya secara umum masyarakat Rusia saat ini secara religius adalah negara yang multi agama gitu. Mereka mengakui bahwa identitas Rusia setelah Uni Soviet ini adalah identitas masyarakat Rusia yang memeluk agama ya, dan termasuk Islam dan Kristen Ortodoks itu merupakan warisan budaya Rusia dan diakui oleh Rusia sendiri. Kalau sedikit flashback ke belakang, kalau kita lihat sejarahnya dulu, Raja atau Tsar Vladimir I untuk menyatukan wilayah semua Rusia itu dia memerlukan alat namanya agama untuk menyatukan semuanya. Lalu kemudian dia utus orang-orang utusannya untuk mempelajari agama-agama yang sedang berkembang di wilayah Rusia saat itu. Ada termasuk Islam, gitu. Jadi termasuk Kristen, Katolik, gitu ya, Ortodoks, Islam, Yahudi, begitu. Nah, sampailah pada satu titik ketika dia melihat bahwa Islam itu sempurna dan mau diadopsi sebagai agama pemersatu Rusia. Namun ada satu kendala saat itu adalah Islam tidak boleh minuman keras, tidak boleh minuman beralkohol. Dan ini yang menurut Raja Vladimir I ini bertentangan dengan budaya orang Rusia, di mana orang Rusia itu masyarakat peminum gitu. Mungkin Pak Wahyu sering lihat, tahu lah kalau ketemu orang Rusia di sini, dawai, ayo coba minum, tok gitu, minum vodka, karena mereka sudah menjadi kebudayaan, dan itulah yang membuat itu tidak memilih Islam sebagai agama pemersatu Rusia, dan akhirnya mereka memilih Kristen Ortodoks gitu ya, dan itulah akhirnya menjadi negara Kristen Ortodoks, dan semua dibaptis seluruh penduduk, dan sampai kemudian masuk revolusi Bolshevik, masuk ke era semuanya, dan itu berupaya untuk mencari identitas yang mana sih sebenarnya Rusia ini, dan akhirnya di ujung kehancuran Uni Soviet kan akhirnya mereka gagal menemukan identitas itu ya, dan akhirnya ketika sekarang mereka nemukan lagi ternyata Rusia itu identitasnya tidak boleh lepas dari negara yang beragama gitu. Sehingga mengakui Kristen Ortodoks dan termasuk Islam itu sebagai warisan kebudayaan yang menopang nasionalisme. Jadi ada kata-kata religius yang menopang nasionalisme. Yang itu yang perlu ditanda kutip. Kenapa demikian? Karena di sini masyarakat Islam di sini bebas melaksanakan kegiatan, mendirikan tempat ibadah, namun semuanya terorganisir dengan baik. Tidak sama seperti di Indonesia.
kita bikin masjid banyak sekali, kemudian yang jadi imam siapa-siapa saja, kita boleh siapa saja jadi imam. Tapi kalau di Rusia ini semua sudah terorganisasi baik. Jadi ada yang ditunjuk jadi imam di situ, dan itu imamnya tetap, khotibnya ya tetap. Yang itu mereka ditunjuk dari organisasi mufti yang ditunjuk, yang ditetapkan oleh pemerintah juga seperti itu. Jadi betul-betul terorganisasi dengan baik. Jadi mungkin dengan video yang saya sampaikan, dengan banyaknya masjid, dengan banyaknya hiroh Islam, ibaratnya Islamisasi lagi, itu menunjukkan bahwa negara di sini mengakomodir agama, memberikan kebebasan, dengan tanda kutip menunjang program pemerintah dalam hal ini nasionalisme ya. Nah, sehingga di sini yang tidak boleh itu adalah aliran Wahabi ya. Kalau di sini Wahabi, Salafis itu termasuk organisasi yang termasuk dalam tanda kutip dilarang di Rusia. Dan sehingga maka mereka di sini termasuk yang tidak termasuk dalam golongan, karena pada saat itu sempat terjadi beberapa aksi kekerasan agama yang terjadi di Rusia, yang tokoh-tokohnya adalah mereka-mereka yang awalnya dikirim belajar ke Timur Tengah, namun pulang dari Timur Tengah ke Rusia kemudian malah justru punya pemahaman yang berbeda. Makanya saya sampaikan tadi di awal, ini kesempatan baik ketika mereka belajar ke Indonesia. Saya jadi agak mikir, orang Indonesia rebutan belajar ke Timur Tengah, Rusia malah belajar ke Indonesia gitu. Jadi ini sesuatu yang positif buat kita untuk alat diplomasi gitu ya. Itu Bapak Ibu untuk mengenai kebebasan beragama. Jadi bebas, tapi dalam tanda kutip tetap di dalam kontrol pemerintah ya, diatur dengan sedemikian rupa. Terima kasih Mas Ami. Nih sebelumnya udah ada senior-senior kita resen. Sebelumnya mungkin ini juga Ibu Gemala Hatta mau sharing juga ya tentang Rusia, banyak pengalaman beliau mungkin dari ayahandanya. Silakan Bu Gemala sebelum pertanyaan Bapak-bapak yang akan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Masjid Raya Pondok Indah dalam hal ini, pada pimpinan pejuang suku Pak Fadian, dan juga teman-teman yang lain, dan juga terima kasih pada Kolonel Dr. Wahyu Wijaya yang telah berpartisipasi, dan juga terima kasih sudah bangun pagi ya, belum tidur ya, ya. Jadi saya sendiri belum pernah ke Rusia, tetapi saya banyak mendengar tentang Rusia, dan kebetulan Dr. Wahyu juga lebih dari 10 tahun kalau nggak salah ya di Rusia, mungkin tidur pun mimpinya kurang lebih 8 tahun ya. Bu 6 tahun ya. Saya sendiri melihat bahwa pada saat saya diundang oleh Pak Harikis itu ayah penyanyi dari Sidi Aldiano, datang ke Masjid Al-Karim. Masjid Al-Karim itu di Kalideres, Jakarta Barat, dan itu pembukaannya itu dilakukan oleh Pak Riamriza Triakudu, waktu itu beliau sebagai Menteri Pertahanan. Mungkin fotonya ini. Jadi Masjid Al-Karim ini persis betul seperti Masjid Biru yang tadi disebut oleh Pak Azmi, dan ini mengagumkan sekali. Kalau yang satu itu ada di Petersburg, Masjid Petersburg, dan kalau ini ada di Kalideres. Nah, mungkin sangat-sangat cantik, dan Ibu dipersilahkan untuk datang. Jadi saya juga kagum, saya melihat loh gambarnya seperti Petersburg. Nah, kemudian mereka punya buku, dan Kakak Metia, kakak saya, dan adik saya Halida, kami waktu itu diundang pada saat pembukaan yang sebelah kiri, dan yang di kanan ini saya datang lagi bawa teman-teman. Pada saat itu kebetulan Pak Harikis itu juga memiliki usaha luas sekali untuk perikanan, 35 hektar di utara Kareng. Jadi kami menuju ke sana, kami mampir. Jadi kami juga sholat bersama di situ. Nah ini nih, kalau dilihat mirip sekali seperti yang di Petersburg itu. Jadi saya bilang, insya Allah kalau ada uang ingin rame-rame ke situ. Dan Masjid Al-Karim yang ke-46 ini adalah yang dibuat oleh Pak Harikis. Jadi Pak Harikis sudah membuat 46 masjid, dan ini ada yang ke-46-nya. Jadi ini luar biasa. Dan saya bersyukur bisa ke sana. Mungkin Pak Asmi juga nggak tahu ada
masjid cantik ini di Kali Jakarta. Jadi ada bagus lain kali. Nah, ini ditempel batu mulia di dalamnya. Jadi ini luar biasa. Jadi ada batu mulia yang baju merah putih sebelah kanan itu Pak Harikis. Dia sebagai yang mendirikan ini. Jadi kami juga menempelkan batu-batu mulia. Nah, itu banyak orang ikut berpartisipasi, kawan-kawan pimpinan juga ikut. Itu kakak saya juga nempel. Saya juga nempel, cari batu yang bagus-bagus, ada kecubung segala rupa. Dan itu jadi cantik. Jadi kelihatannya teman-teman belum pernah datang ke sini. Silakan datang ke sana. Sungguh mengagumkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu lagi sebetulnya yang orang mungkin tahu, yaitu Masjid Imam Bukhari. Dan di situ ada makamnya dari Pak Imam Ustadz besar Imam Bukhari. Nah, itu yang kita belum lihat dari Pak Asmi tadi. Mungkin Pak Ami bisa memperlihatkan juga. Saya kira itu. Nah, yang baju merah putih Pak Harikis. Itu yang di bawah waktu makan-makan pembukaan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah. Terima kasih Ibu Gemala. Ternyata banyak hal yang perlu kita ketahui, termasuk saya sendiri, betapa banyak masjid indah di Soviet juga dibalas dengan baik dengan Ibu Gemala. Di Indonesia juga ada ya, luar biasa. Ya, ini di Kalideres, Kalideres ya, Jakarta Barat. Mungkin minta izin ya nanti pejuang subuh nanti kita tidak hanya keluar negeri saja, karena beberapa masjid udah menghubungi saya, Pak Fadian mampir dong di masjid unik kita gitu kan, mudah-mudahan bisa live nanti. Minta tolong Bu Gemala atau teman-teman lain yang kita bisa kajian live dari sana, kita di sini, mereka di sana untuk memperlihatkan ornamen-ornamen masjid yang luar biasa nih. Kita pernah juga malah pernah mampirnya ke Hagia Sophia, kita juga udah live masuk ke dalam. Ini Ustadz Yuke Semeru ya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan silaturahim kita. Bisa jauh-jauh, bisa lari ke situ. Iya. Boleh nanti kalau pengurus DKM-nya kita bisa berkenalan, kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita bantu, karena kita juga sudah punya yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah yang insya Allah kita akan merekatkan banyak masjid, banyak jamaah. Kita rencananya Jakarta, nasional, ya insya Allah bisa seluruh dunia untuk merekatkan kita sama-sama. Terima kasih Ibu Gemala untuk waktunya dan luar biasa ini merekatkan silaturahim kita. Ibu Gemala juga yang mengajak kita pekan depan ke Qatar, Bu Gemala ya. Insya Allah ke Qatar, di sana siap-siap. Ini jemaah di sini juga kalau ada kenalan di luar negeri silahkan kita merekatkan. Ini hikmah pandemi, betul-betul hikmah pandemi, kita bisa kemanapun menggunakan Zoom ini, dan insya Allah ini sudah banyak rencana ini. Kemarin pengen ke New Zealand, terus kemarin tadi lihat Soviet, yuk kita ke Soviet, Masya Allah. Ini kita juga Dubes Afrika Selatan, Pak Fadian, kalau teman-teman mau ke sini, jadi luar biasa nih rencana-rencana kita, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Oke, terima kasih banyak Bu Gemala atas waktunya. Ini Pak Fadian, mohon izin nih Pak Fadian, itu mau nunjukin ke Ibu Gemala nih yang fotonya tadi. Nah, ini yang Bu ya. Silakan Mas Ami. Iya Bu, yang ini kan ya. Masya Allah. Mirip sekali kan? Iya. Ini Mas Ami di Kalideres apa di mana Mas Ami ini? Ini di Sankt Petersburg ini, Masjid Biru ini. Oke, ya. Waktu itu pernah diliput oleh Garuda. Jadi kalau kita naik Garuda, di dalamnya kan ada buku dari Garuda. Nah, di dalamnya itu ada tentang Masjid Petersburg itu. Jadi saya bilang, ini wartawannya memuji Masjid Petersburg, tapi mereka tidak tahu bahwa di Kalideres ada. Jadi karena itu saya bilang kepada Pak Fadian, kita juga harus bangga, meskipun itu miniaturnya, tetapi itu cantik sekali. Dan kita salut kepada Pak Harikis. Jadi Pak Harikis ini adalah ayah dari penyanyi Vidi Aldiano. Oke. Wah, nanti banyak kenalannya dari Ibu Gemala nih. Terima kasih banyak infonya. Ini tidak terasa nih, sudah jam 8.30 nih. Masih berlanjut, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Masih ada nih sahabat-sahabat kita, senior-senior yang udah angkat tangan. Mungkin dimulai dari Pak Zainir Umar untuk bertanya. Mungkin silakan Pak, sudah saya unmute Pak. Sebentar nanti ke Pak Hendar, ke Pak Yasir Umar.
Silakan Pak Zainal Umar. Tidak terdengar suaranya, Pak. Ter-unmute Bapak. Belum bisa ya. Atau sambil nunggu Pak. Silakan Pak. Tapi ter-unmute dari Bapak nih sepertinya Pak. Atau nanti belum terdengar Pak. Atau nanti kami semenit 2 menit kembali nih ke Pak siapa dulu? Pak Yasir Umar, silakan Pak. Nanti kita kembali nih jagoan Tanah Abang kita nih. Masjid Tanah Abang. Silakan Pak, sudah saya unmute. Bisa Pak? Silakan Pak, udah masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali perjalanan kita hari ini, pagi ini ke Rusia, dan banyak sejarah-sejarah Islam yang disampaikan tadi. Cuma saya mungkin ingin bertanya ke Pak Wahyu atau Pak Ami. Dulu saya pernah lihat di medsos ada cerita tentang Bung Karno yang mau diundang ke Soviet. Cuman beliau mensyaratkan tolong cari itu kuburan Imam Bukhari, tidak salah. Kemudian sampai pemerintah sana mencari-cari sampai ketemu. Kemudian baru Pak Soekarno datang. Cuman saya itu lupa di daerah mananya. Kemudian bagaimana kondisi makam itu sekarang. Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu nanti Mas Ami atau Gina ya. Jadi begini, memang itu adalah komitmen dari Bung Karno sendiri untuk menunjukkan identitas mayoritas Islam di Indonesia selain masalah ideologi ya. Kemudian itu betul bahwa disampaikan dengan persyaratan itu kepada Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Dan sampai sekarang itu tetap, dan kemarin ada berita dari teman kalau kita ke sana itu juga diistimewakan untuk orang Indonesia. Memang untuk menariknya bicara tentang Imam Bukhari di Uzbekistan itu, mungkin satu saat kita undang juga mantan duta besar Republik Indonesia di sana itu Pak Dubes Asrukin. Beliau diplomat karir, sehingga mungkin lebih jelas beliau dulu tahun 2000 antara 2012 sampai 15 ya, 3 tahun lebih beliau duta besar di sana. Itu aja yang bisa kami ini, mungkin Mas Ami bisa nambahkan. Terima kasih. Itu juga lebih jelasnya kota Bukhara Pak, di kota Bukhara di Uzbekistan, dan itu sangat terkenal, betul yang disampaikan Pak Wahyu, sangat terkenal sekali. Nama Bung Karno itu di Rusia itu sangat dihargai sekali Bapak. Jadi kalau saya ke Dagestan, Bapak, saya pakai peci ini, pakai peci yang hitam ini, itu langsung sudah Assalamualaikum Brat, Indonesia, Salam Soekarno. Jadi itu mereka udah, kita udah kenal banget ini peci Bung Karno. Bahkan di Dagestan itu saya sempat diceritakan ada orang Rusia yang diberi nama Soekarno. Jadi orang Rusia diberi nama Soekarno. Gitu. Jadi ada 3 orang dan sekarang tinggal 2 karena yang satu sudah meninggal dunia dan sekarang sudah tua. Gitu. Dan Bapak Dubes Wahid Supriyadin yang kemarin sempat berkunjung ke Dagestan untuk ketemu dengan yang bersangkutan. Jadi sempat diceritakan bahwa ini mohon izin diberi nama Soekarno untuk mengenang beliau gitu Pak. Oke. Mungkin seperti itu ya memang. Ini kembali lagi ke Pak Zainal Umar, udah bisa di unmute Pak Zainal. Terima kasih Pak Yasir. Ya, sama-sama Pak. Pak Zainal Umar belum bisa ya.
termute dari Maaf Bapak. Pak Fadian karena sempitnya waktu ya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu yang menyatakan masalah komunis. Sejak konstitusi tahun 1993, konstitusi Republik Federasi Rusia, tidak ada lagi kata-kata komunis atau ideologi Republik Federasi Rusia itu adalah komunis. Tapi bebas setiap orang beragama. Kemudian kami tambahkan lagi karena dikaitkan dengan Dagestan, Chechnya ya, itu Presiden Putin dalam politik luar negeri, dalam negeri, dia mendukung keharmonisan dengan multi etnis dan berbagai agama yang ada di Rusia. Contohnya beberapa waktu yang lalu Presiden Chechen, walaupun disebut presiden sebetulnya itu setingkat gubernur, mendapatkan gelar militer sebagai mayor jenderal gitu. Itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Zainal Umar? Iya. Ya, silakan Pak. Mohon maaf tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya panggil Komrad supaya lebih enak ya. Komrad Wahyu. Komrad Ami. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah banyak terjawab ya. Apakah orang Rusia punya perasaan historik seperti orang Indonesia? Karena yang pertama Rusia, Indonesia dan Islam itu dijawantahkan di Bung Karno yang menemukan makam Imam Bukhari tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Sunan Gresik pun katanya lahir di Uni Soviet, ya. Sunan Gresik yaitu Maulana Malik Ibrahim, itu katanya. Dan selanjutnya Bung Karno juga membangun Gelora Bung Karno, yaitu stadion terbesar di dunia saat itu bantuan dari Rusia juga. Ya, betul. Jadi banyak historik ya di kita. Nah, kita punya ada historik dengan mereka. Tadi juga sudah terjawab sampai orang Rusia pun menawarkan ada pembangunan gedung kebudayaan Indonesia. Jadi kalau kita ditambahkan lagi perasaan orang Rusia tentang Indonesia itu gimana sih? Itu yang pertama ya. Yang keduanya menyimpang sedikit, ada tulisan bunker rahasia di Moskow di bawah kotanya. Apakah masih ada? Itu tempat rencananya dulu tempat peluncuran senjata nuklir ya. Itu apakah masih ada bunker ini sekarang? Ya. Yang ketiga saya tambahkan ekonomi Rusia itu bagaimana sekarang? Liberal kah atau ada kooperasinya? Kebetulan Ibu Gemala ada, mungkin Ibu Gemala yang akan jawab nanti. Terima kasih. Spasiba. Ajalsta. Silakan monggo Mas Wahyu atau Mas Ami menjawab. Monggo Pak Wahyu dulu. Ya, ini kebetulan memang ranah kami. Tadi kami ingin menanyakan lagi kepada Pak Zainir Umar. Pak Zainir Umar itu perasaan orang Rusia maksudnya sebentar untuk supaya jelas kami langsung jawab. Ya, seperti kita sudah terjawab tadi sedikit ya, bahwa kalau Bapak pakai peci itu Soekarno gitu. Itu positif Pak ya. Sangat positif. Kalau orang Indonesia kan tahu Rusia itu banyak sekali gitu. Membantu Indonesia dulu ya. Terima kasih. Ya, baik. Itulah politik luar negeri kita yang bebas aktif di zaman Bung Karno, yang memang selalu didorong oleh Bung Hatta, bahwa kita itu tidak boleh memblok. Sehingga waktu mulainya setelah konferensi Asia Afrika pun kita kerjasama terus dengan Uni Soviet gitu, termasuk untuk kita kan ada dulu mau mengadakan Ganevo, pokoknya untuk menyaingi Asian Games atau yang dibuat oleh negara Barat gitu. Jadi selalu Bung Karno itu malah ingin membentuk fakta pertahanan sendiri. Dalam arti di sini hubungan kerjasama antara Uni Soviet dengan Indonesia sudah terjalin dan ada suatu perasaan. Jadi sebetulnya secara budaya
rasa simpatik Rusia terhadap Indonesia itu selalu ada. Hanya pertanyaan waktu kami di sana, waktu kami S2 di sana, kenapa terjadi tragedi 500.000 orang terbunuh? Sehingga kami dalam seminar di katedra atau istilahnya di prodi, kami sampaikan itu adalah suatu hal yang memang di luar perkiraan dan itu memang adanya agitasi-agitasi dari PKI. Kemudian mengenai bunker, ini di buku ini kebetulan ada Presiden Yeltsin, inilah bagaimanapun Rusia rasa nasionalismenya itu luar biasa. Yeltsin waktu tahun-tahun 94-95 itu ada kejadian, ada pemberontakan, maksudnya dari wakil presidennya, Latifov dan sebagainya untuk tidak mempercayai Yeltsin karena adanya hasutan provokasi dari Amerika. Dan Amerika pun menawarkan di dalam buku ini disebutkan yang ditulis oleh Leonid Malesin yang kami terjemahkan bahwa Yeltsin kalau mau silakan tinggal nyebrang aja dari Kremlin atau dari Gedung Putih. Duma itu udah seberangan dengan kedutaan Amerika untuk nyebrang dan kami lindungi. Apa jawab Yeltsin? Bagi saya tidak perlu perlindungan Amerika. Saya yang penting menyelesaikan urusan dalam negeri. Jadi tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dan bunker itu sebetulnya ada. Baik bunker yang sifatnya, kalau kita ke sana nanti ada metro-metro, kereta bawah tanah itu sampai 100 meter lebih. Itu dulunya disiapkan oleh Stalin untuk menghadapi kemungkinan adanya serangan dari pihak Barat. Dan secara historis, Rusia itu selalu berpikir negatif terhadap orang asing. Karena pengalaman mereka dijajah oleh Genghis Khan dengan anak cucunya, atau kemudian dengan Tatar, sehingga mereka memprotek dirinya. Harus selalu hati-hati, selalu menjaga. Nah, karena itu sekarang itu pemerintah Presiden Putin menginginkan adanya, bila perlu, satu orang punya istri 3 atau 2, yang penting jumlah demografi penduduknya bertambah untuk melindungi teritorialnya yang begitu luas. Kalau masalah ekonomi, memang sebelum diembargo tahun 2012 kurang lebih, itu tahun 2001, 2000 Maret, Presiden Putin terpilih secara pemilu, kemudian 2004 udah mulai naik, hingga 2005 mereka sudah masuk, bukan masuk kelompok 8, bukan kelompok 7, tapi masuk kelompok 8, menambah kelompok 7. Nah sekarang karena 2012 sampai sekarang diembargo, tetap bertahan karena ada sumber daya Rusia itu di dalam pemasukannya ada untuk devisa negara melalui senjata, melalui minyak. Minyaknya itu sampai ke Jepang, sampai ke Cina sekarang itu. Kalau dia tutup, karena itu Ukraina yang mau coba-coba, langsung diberi hukuman-hukuman oleh Presiden Putin. Itu aja dulu Pak Zainir Umar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Spasiba. Oke, silakan sekarang Pak Asril nih, senior kita, banyak pertanyaan tentang Rusia. Silakan Pak Asril, ini pengurus senior kita, pejuang subuh yang bertanggung jawab untuk bagian dakwah ya. Silakan Pak Asril. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Ayu, Pak Hamid. Saya Asril dari bidang dakwah, pejuang subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asril. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apa suara azan dibolehkan keluar dari masjid? Lalu yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari di masjid umumnya di Rusia? Terima kasih atas penjelasan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wahyu izin saya menjawab Pak. Silakan. Kalau untuk azan Bapak di wilayah Rusia ini berbeda antara selatan Rusia dengan wilayah yang lainnya. Kalau di selatan Rusia yang mazhabnya Syafi'i dengan mayoritas Muslim paling banyak dominan, mereka
masih kita sering mendengarkan sama seperti di Indonesia, Pak. Jadi setiap azan semua terdengar menggunakan corong mikrofon. Namun apabila masuk di wilayah-wilayah selain Rusia Selatan seperti di Moskow, Saint Peter, Kazan dan sebagainya, itu suara azan hanya terdengar di dalam masjid saja. Jadi tidak sampai keluar begitu, Pak. Jadi di sini kelihatan ada dua pemahaman mungkin ya, karena memang antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ketika di selatan Rusia, mayoritas negara-negara bagian tersebut adalah mayoritas Muslim. Namun ketika di wilayah-wilayah yang lainnya mungkin sudah sudah banyak warga-warga yang lain, tidak termasuk mayoritas atau termasuk minoritas. Tapi yang saya mendengarkan di tempat saya sendiri tidak ada azan, tetapi kalau di Dagestan, di wilayah selatan Rusia itu banyak. Nah, tentunya agak berbeda, Pak. Di selatan Rusia, secara praktik agamanya itu lebih ke tradisional, Pak. Jadi lebih arahnya ke tradisional, seperti kita akan sering melihat setiap hari malam Jumat, mereka biasanya menyelenggarakan salawat Nabi. Kemudian mereka biasanya mengadakan acara-acara seremonial seperti itu, gitu. Akan ada banyak praktek-praktek tradisional. Di selatan Rusia itu berkembang juga tarikat, Pak. Tarikat Naqsabandiyah sama Syazaliyah. Sama seperti di Indonesia. Jadi ada praktek-praktek agama. Namun ketika kita masuk ke wilayah Kazan dan wilayah-wilayah di Moskow dan sebagainya, itu hampir praktis kita tidak menemukan kegiatan-kegiatan seperti itu, Pak. Karena memang mereka lebih ke pendekatan praktek agama yang berbeda dengan yang di selatan Rusia. Jadi kalau di Volga Ural atau termasuk Moskow dan sebagainya itu kegiatan masjid itu ya umumnya biasanya yang sering rutin sholat Jumat, gitu. Yang kemudian mereka buka untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, gitu. Mereka juga buka, tetapi relatif frekuensinya lebih saya sering banyak tutupnya, gitu. Jadi ada jadwalnya, gitu, Pak. Contohnya ada sedikit perbedaan, misalnya di mazhab di selatan Rusia mengaplikasikan mazhab Syafi'i seperti di Indonesia. Nah, di mazhab Syafi'i perempuan boleh ke masjid, Pak. Tetapi kalau di mazhab Hanafi itu perempuan dianjurkan di rumah saja. Jadi agak berbeda sedikit Kemudian misalnya praktek-praktek seperti salawat Nabi atau zikir dan sebagainya. Kalau untuk di selatan Rusia, Syafi'i itu lebih dominan, lebih banyak. Jadi kegiatan masjid lebih banyak. Sedangkan mungkin yang Hanafi mungkin hanya terbatas untuk kegiatan-kegiatan masjidnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Karena waktu ini ada satu, terima kasih Pak Asril. Ada satu pertanyaan lagi Pak Hendar ya, sudah saya unmute, mungkin singkat padat. Ini kasihan teman-teman di sana keburu sholat subuh nih. Silakan Pak Hendar, sudah saya unmute Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ami. Waalaikumsalam. Ya, saya ada 3 pertanyaan kecil. Satu, apa agamanya Putin? Itu pertama, agamanya Putin. Kedua, di sana ada acara Maulid Nabi gitu. Ketiganya yang terakhir, dulu ada berita mengenai orang-orang banyak yang mengaku sebagai Anastasia, karena Anastasia itu waktu pembantaian Rusia katanya lolos. Itu bagaimana keadaan sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Wahyu apa? Pak Hendar. Ya, enggak yang mau dijawab Pak Wahyu. Jadi menarik ya. Jadi apa agamanya Putin? Putin adalah penganut Katolik Ortodok Yunani. Seperti pendahulunya Boris Yeltsin, dia ada di sekitar, mudah-mudahan kami tidak keliru, dekat Universitas Moskow. Itu ada tempat gereja Katolik yang ini dia selalu hadir gitu, walaupun tidak tidak sesering gitu. Kemudian kalau masalah Maulid Nabi nanti secara ini kan tidak seperti dari kita ya.
Nah, kemudian masalah Anastasia itu kalau nggak salah itu putrinya dari Nikolai II yang dibantai itu katanya. Kemudian ada yang diisukan lari ke Amerika. Sampai sekarang ada debatable. Jadi ada yang menyatakan benar dia lolos ke Amerika. Ada yang menyatakan tidak, dia memang habis semua keturunan dari dinasti Romanov itu. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Hendar. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Pak. Mungkin Mas Amin nambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit Silakan, untuk Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi diperingati di Rusia, terutama di kantong-kantong Muslim yang banyak Muslimnya gitu. Dengan cara seperti apa? Mereka menyelenggarakan biasanya kegiatan seperti kita di Indonesia, cuman mereka lebih seremonial begitu. Tapi hanya berlaku di negara-negara yang mayoritas Muslim saja, Pak. Seperti kalau misalnya di church-nya itu lebih meriah daripada di kota-kota yang lain. Kalau di church-nya itu ada diundang oleh presidennya, semuanya datang ke alun-alun kota begitu untuk kumpul bareng menyelenggarakan Maulid Nabi begitu. Nah itu praktek yang masih biasa. Jadi mereka di sini mayoritas Muslim Rusia adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka tetap sama seperti Indonesia menyelenggarakan Maulid. Kalau mengenai Catherine sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu tadi ya. Mengenai itu, kalau agamanya Putin juga demikian sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu juga. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ini mungkin karena waktu juga kita akhiri acara ini. Mohon maaf, ini masih ada beberapa pertanyaan langsung juga ke saya. Tapi nanti setelah kita tutup, saya tetap buka. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngobrol-ngobrol lagi. Mas Ami masih bisa bertahan. Mungkin di sini ada Pak Rudi ya, Pak Rudi, Ketua dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, dan atau Pak Irwan akan memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi, silakan. Sudah saya unmute. Ya, Pak Rudi. Sebentar, Pak. Ya, kok suara. Ya, sudah masuk, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat, selamat bergabung Pejuang Subuh Pondok Indah. Kami sangat bangga ya Bapak bisa bergabung dengan kita semua di sini. Insya Allah bisa bermanfaat dan mungkin pada satu saat kita akan diskusi atau berbincang dengan Bapak mantan Duta Besar Bapak Wahyu Supriyadi. Kebetulan 3 hari yang lalu saya jumpa beliau di Universitas Pancasila. Beliau bersedia untuk sharing dengan kita semua. Gitu. Bapak mungkin yang di Rusia sudah tidak asing ya dengan Bapak Wahyu Supriyadi. Yang saya ingin tanyakan, aktivitas Bapak Wahyu Supriyadi dengan keislamannya bagaimana Pak? Di sana apa aktif atau ada suatu kegiatan yang membawa manfaat bagi kita semua? Saya mohon masukannya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya dulu Pak Wahyu mungkin bisa ikut menjawab. Kebetulan Pak Wahid Supriyadi juga terakhir masih dalam studi saya ya. Jadi ketika terakhir beliau pamit itu kita sempat beliau titip ke saya juga. Ada satu, beliau ini punya catatan penting. Jadi beliau itu selalu berkeliling Rusia. Kemudian salah satu catatan penting yang beliau titipkan ke saya secara pribadi itu adalah Mas Ami, tolong karena Mas Ami ini yang setahu saya mungkin yang sedang meneliti Islam di Rusia, beliau ada menulis banyak tulisan-tulisan tentang Islam yang ada di Rusia. Bahkan dari sekian itu yang pernah ke Dagestan, wilayah Rusia bagian selatan yang pada masa waktu itu masih dalam tanda kutip daerah rawan gitu ya.
beliau itu sudah sempat berkunjung dan meresmikan salah satu pusat studi Nusantara. Jadi kita seperti yang Pak Wahyu pernah ceritakan tadi, jadi di Dagestan itu ada namanya Pusat Studi Nusantara, di mana memperkenalkan tentang budaya-budaya kita di Nusantara, Indonesia, Malaysia, itu yang didirikan oleh orang Rusia sendiri yang pernah studi di Malaysia, yang namanya Ustadz Ibrahim. Kebetulan saya juga pernah ketemu, dan itu diundang langsung Pak Wahid Supriyadi untuk meresmikan gedungnya ataupun pusat studi Nusantara tersebut dan berkunjung ke wilayah selatan. Jadi beliau sangat aktif sekali, terutama untuk diplomasi perdagangan ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini, Bapak mungkin saya ikut membantu menjelaskan Pak Zaidi tadi, apa dikenal di Indonesia? Satu, kalau kita pakai peci itu orang Indonesia. Yang kedua adalah kalau kita bicara Al-Qudrati, dari mana Anda? Saya dari Indonesia. Mereka selalu bilang, Indonesia itu sangat indah. Mereka kenal. Dari mana mereka kenal? Karena wisata kunjungan ke Bali di masa Pak Wahid ini sangat meningkat sekali. Orang Rusia datang ke Bali. Dan orang Rusia orang Indonesia berkunjung ke Rusia itu juga mengalami peningkatan. Kenapa demikian? Karena ada selain wisata-wisata umumnya, di sini yang berkembang juga adalah wisata religius, Pak. Kembangkan wisata religius. Jadi banyak yang datang. Dan yang terakhir, Pak, yang selalu dikenal di salah satu warisan dari Pak Wahid Nurjadin ini adalah kalau kita kenal Indonesia, kopinya, Pak. Mereka kenal kalau Indonesia itu punya kopi top abis, Pak. Jadi itu salah satu saya bilang legasinya lah ya dari Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya mungkin minggu depan akan coba beliau nanti saya sampaikan salam Bapak ke Pak Wahid ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Kemarin juga kita mencoba menghubungi Pak Wahyu ya, tapi belum dapat nomornya kemarin Pak Rudi. Oke, ya, terima Pak. kasih. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Afadian. Oke, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin masih ada ya. Kita tutup saja secara resmi. Mas Ami mau membacakan doa dari sana untuk penutupan majelis ini yang mendapatkan banyak ilmu. Silakan Mas Ami. Ya, kalau mungkin ada Ustadz di sini, monggo. Nggak apa-apa, Mas Ami aja nutup. Ya, baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi barakatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nari wal afwa'i wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mohon maaf apabila selama dalam penyampaian kami ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan yang salam buat semua diskusi ya Pak. Salam Ya, kita. Pak. Pak. Rudi. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.